strategi dasar yang harus kita lakukan di dalam pengendalian ini adalah semaksimal mungkin mengurangi risiko penularan. Oleh karena itu, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden terkait dengan social distancing, itu kita maknai adalah dengan menjaga jarak. Menjaga jarak sedemikian rupa sehingga apabila ada orang sakit, maka percikan droplet, percikan lendir yang keluar pada saat orang sakit, bersin, batuk, bicara itu bisa kita hindari. Setidak-tidaknya kita harus berada pada jarak aman di atas 1 meter. Oleh karena itu inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari dengan tujuan adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya paparan. Kemudian yang kedua, kita harus memahami betul melaksanakan serangkaian pemeriksaan, termasuk diantaranya adalah pemeriksaan usapan dinding belakang hidung dan dinding belakang rongga mulut, untuk kemudian kita pastikan apakah mengandung virus atau tidak. Kemudian yang kedua, orang yang kemungkinan baru kembali dari daerah atau dari luar negeri pada negara yang terjangkit penyakit COVID-19 ini, dan kemudian merasakan ada keluhan yang seperti yang saya katakan di atas tadi, ada demam, kemudian batuk dan pilek serta yang bisa kita selesaikan hasilnya secara massal. Potensi menjadinya apabila positif akan kita tanda pada imunitas. Oleh karena itu, maka saat ini kita tidak harus menunggu adanya obat yang definitif untuk mengobati ini ataupun vaksin yang definitif untuk melawan penyakit ini. Karena pasien yang sembuh jauh lebih banyak kalau kita melihat data global dibanding yang meninggal. Artinya bahwa memang upaya-upaya untuk meningkatkan imunitas, status imunitas itu menjadi kunci untuk kita. Termasuk di dalam kaitan dengan beberapa pasien yang sudah sembuh, yang kita rawat, tidak menggunakan pengobatan yang secara spesifik. Tetapi kita perbaiki kondisi umumnya dan kita perbaiki status imunitasnya, alhamdulillah sembuh dengan baik. Ini hal-hal yang kemudian kita sampaikan di dalam konteks strategi kita bagaimana menangani ini secara utuh. Oleh karena itu yang pertama adalah jaga jarak, social distancing. Kemudian yang kedua kita akan sosialisasikan tentang protokol yang paling mudah dipahami, tentang apa yang harus dilakukan manakala kita sakit, kapan harus rumah sakit, kemana kita meminta bantuan. Kemudian kita juga mensosialisasikan tentang bagaimana melakukan isolasi diri, self-isolation, dan bagaimana kita berkonsultasi selama berada di self-isolation. Beberapa media yang bisa kita gunakan diantaranya adalah call center 119 ekstensi 9, kemudian beberapa unicorn seperti Halodoc, kemudian kita juga menggunakan Sehatpedia juga menjadi sesuatu yang bisa kita gunakan untuk melakukan konsultasi secara virtual, dan beberapa lagi yang tentunya akan setiap hari akan kita sosialisasikan. Kemudian screening massal sudah kita siapkan secepatnya, dan ini yang akan kita lakukan untuk pelaksanaan layanan. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita sudah menerima 2.000 kit untuk pemeriksaan cepat. Kemudian hari ini juga sudah kita accept, tinggal dikirim 2.000, harapannya besok sudah bisa masuk, kemudian mengaksesnya melalui Dinas Kesehatan Provinsi. Karena titik distribusi kita ada di Kesehatan Provinsi dan end user akan berada di Dinas Kesehatan Provinsi untuk distribusi sampai rumah sakit. Saudara-saudara sekalian, terakhir hari ini akan saya laporkan tentang penambahan kasus yang kita rawat, baik kasus data ini kita kirimkan ke Dinas Kesehatan setempat.